Dari usia mah dilihat dari angka, tapi mohon maaf, ada orang yang usianya tua tapi umurnya pendek. Kenapa? Karena boleh jadi dia baru mulai taat kepada Allah di usia-usia tuanya. Tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul apa betul? Iya apa iya? Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk menuntut ilmu, niat untuk belajar mendekat kepada Allah, niat untuk mendapatkan kebaikan, niat untuk makin cinta kepada Allah, niat untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup, maka selama di perjalanan dia sedang berada di jalan fisabilillah. Allahu Akbar. Oh Ustadz, berarti mulai sekarang kita harus banyakin apa? Amal. Betul apa betul? Kalau hidup kita tahun ini mau lebih baik, harus banyakin apa? Amal. Dan yang akan ikut waktu kita mati apa? Amal. Kata Nabi, ada 3 yang akan mengikuti kita saat kita mati. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. Ustadz, apa di antara 3 yang akan mengikuti kita? Masya Allah, mau hidup kita lebih baik? Mau hidup kita lebih bahagia? Mau hidup kita lebih berkah? Tolong catat baik-baik ya, Bunda, Teteh sayang, kalau sampai saat ini, mohon izin sebentar, kalau sampai saat ini kita masih dikasih usia oleh Allah, maka 2 tujuannya. Ada berapa? Jadi kalau sampai saat ini kita masih dikasih kesempatan usia oleh Allah, maka 2 tujuannya, atau boleh jadi 2 alasannya. Ada berapa? Lebih keras? 2. Baik. Yang pertama, Ahilman, kenapa Allah masih kasih usia kepada kita sampai saat ini? Yang pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit. Apa yang pertama? Sehingga dengan usia yang Allah berikan kepada kita, Allah berharap dari sisa usia ini kita menambah bekal amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Atau boleh jadi yang kedua alasannya. Apa itu Ahilman? Alasan yang kedua, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Dosa kita apa? Dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan usia agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Sekarang Ustaz tanya, kira-kira Bunda yang hadir di sini masuk kategori yang mana? Yang amalnya sedikit apa dosanya banyak? Yang dosanya sedikit apa dosanya banyak, apa amalnya sedikit? Dilihat dari wajahnya mah dua-duanya ini mah. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka nanti Bunda sayang, ada istilah lain namanya umur. Apa namanya? Ada usia, ada umur. Menurut Bunda, usia dengan umur artinya sama atau beda? Sok, yang jawab sama angkat tangan. Oke, yang jawab beda? Ini yang tidak menjawab ada masalah apa? Bingung kan? Oke, usia dengan umur sama atau beda? Sama apa beda? Usia dengan umur itu beda. Apa? Beda. Ahilman, apa bedanya? Bedanya, usia itu hitungan angka, itu usia.
Ya, misalnya Bunda lahir tahun 85, sekarang tahun 2022, berarti mohon maaf usianya berapa tahun? 38 tahun, kira-kira begitu kan? Itu namanya apa? Usia. Itu namanya apa? Usia itu hitungan angka. Kapan kita lahir, kemudian sampai detik ini kita hidup, itu namanya apa? Usia. Tapi umur itu bukan hitungan angka. Umur itu hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Hitungan apa? Keberkahan dan hitungan kebermanfaatan. Mohon maaf, ada orang yang boleh jadi usianya masih muda tapi umurnya panjang. Kenapa Ahilman? Karena hidupnya dihimpun dengan keberkahan. Bahkan ada orang, mohon maaf, orangnya sudah wafat tapi semua kebaikannya masih mengalir untuk kita. Contoh, murabi tercinta Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham al-maghfurlah. Beliau wafat di usia berapa tahun? 49 tahun wafatnya, betul? Tapi hari ini zikir yang beliau lantunkan, ilmu yang beliau sampaikan masih terasa atau tidak? Usianya 49 tahun tapi umurnya masih terasa sampai hari ini, betul? Guru kita yang lain, Syekh Ali Jaber misalnya, beliau wafat di usia 44 tahun. Usianya 44 tahun tapi umurnya masih terasa sampai hari ini, betul apa betul? Maka mohon maaf, usia ada batasnya tapi umur nggak ada batasnya. Makanya Ahilman lihat ini kan dari usia mah kelihatan ya, gitulah pokoknya nama ya, kan dari usia mah kelihatan ya, ya bukan tua kolot lah gitu ya, bukan kolot atuh ya, dewasa gitu ya. Jadi dari usia mah sepuh gitu ya. Dari usia mah dilihat dari angka, tapi mohon maaf, ada orang yang usianya tua tapi umurnya pendek. Kenapa? Karena boleh jadi dia baru mulai taat kepada Allah di usia-usia tuanya. Tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya Ustadz Masya Allah, ini lihat keluarga besar kita dari Bandar Lampung, ini yang datang luar biasa. Keadaannya mohon maaf, kalau dilihat usianya mungkin sudah banyak yang sepuh. Halo? Jangan tersinggung ya. Nah ini mah kenyataan ya. Usianya kelihatan ada yang sepuh. Kalau bicara capek, capek atau tidak? Lelah atau tidak? Masya Allah. Tapi Ustadz sangat percaya, boleh jadi di antara semua yang datang pagi ini, justru yang paling tinggi kemuliaannya di hadapan Allah adalah orang-orang yang Lampung yang datang ke Bogor ini. Betul? Bayangkan Bunda sayang, beliau semua naik bis. Setelah naik bis, naik kapal. Di dalam kapal terombang-ambing. Wah. Turun dari kapal, lapar apa enggak? Lapar terus perasaan ini. Turun dari kapal, makan, mohon maaf, mungkin makannya nggak senikmat waktu di rumah, betul? Mungkin makannya nggak seindah waktu kita di rumah sendiri, betul? Harus ngantrinya, harus nunggunya, harus duduknya, harus sabarnya, harus apa? Banyak. Naik bis lagi, nyampe malam di Azikro, tidur di mezanin, datang pagi ini, lapar nggak? Lapar wae perasaan. Seger apa enggak? Segar ya kan? Duduk ngaji, belajar lagi, baru nyampe semalam. Masya Allah, Ustadz Hilman iri kepada Bunda yang dari Lampung karena pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, Ustadz, kenapa ya Bunda itu di usia yang sudah sepuh, sudah nggak muda lagi,
Tapi kok bunda mau ya datang ngaji seperti ini? Tolong catat jawabannya. Karena Allah sayang sama bunda. Karena apa? Kenapa Allah masih kasih usia ke kita sampai saat ini? Karena Allah sayang sama kita. Allah tahu, mohon maaf, amal kita masih sedikit, dosa kita sangat banyak, betul? Allah berikan kesempurnaan kepada kita hari ini agar di sisa usia kita, kita pastikan umur kita mengantarkan kepada kebaikan ini. Hidup kita nggak lama bunda, sebentar. Dan Ustadz lihat ini yang hadir wajahnya hampir sama semua. Kelihatannya wajah camat semua. Apa camat teh? Jangan tersinggung ya, karena mati itu pasti, betul? Cuman kita nggak tahu waktunya saja. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, yang duluan bunda gitu ya. Bunda enak, enggak AA masih muda, masih panjang umurnya, masih panjang usianya. Kata siapa? Sekarang mah yang masih muda mati banyak atau sedikit? Ada atau tidak? Ada. Bahkan menurut penelitian dibuktikan bunda, yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Sok aja lihat, Ahilman belum pernah dengar nenek kakek mati trek-trekan motor ya. Asa nggak ada gitu. Yang trek-trekan motor mati mah biasanya siapa? Anak muda. Belum pernah dengar ada nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak pernah ada cerita begitu mah ya. Yang ada mah pastilah yang gitu mah anak muda, betul? Kita nggak pernah tahu mati itu siapa yang duluan, cuman semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemarin Ustadzah Oni meninggalkan kita, sebelumnya lagi guru kita yang lain meninggalkan kita. Boleh jadi besok lusa kita yang akan menyusulnya. Maka bunda yang dari Lampung, berkah Masya Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk menuntut ilmu, niat untuk belajar mendekat kepada Allah, niat untuk mendapatkan kebaikan, niat untuk makin cinta kepada Allah, niat untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup, maka selama di perjalanan dia sedang berada di jalan fisabi Allahu Akbar. Makanya mohon maaf, ini semua yang hadir, kita semua pasti akan wafat, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, Ustadz Hilman. Ya sudah. Oh Ustadz, berarti mulai sekarang kita harus banyakin apa? Amal. Betul apa betul? Kalau hidup kita tahun ini mau lebih baik, harus banyakin apa? Amal. Dan yang akan ikut waktu kita mati apa? Amal. Kata Nabi, ada 3 yang akan mengikuti kita saat kita mati. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. Ustadz, apa di antara 3 yang akan mengikuti kita? 1 keluargamu, 2 hartamu, 3 amalmu. Keluarga balik. Bunda punya suami seganteng apapun, halo, ini khusus buat yang suaminya ganteng. Yang enggak mah jangan ngaku-ngaku ya ini mah ya. Oh iya bunda, mohon izin, hari ini Ustadz bareng istri saya datang ke sini. Boleh bunda berdiri bunda, biar bundanya kenal sini. Karena banyak yang tanya, Ustadz udah nikah apa belum katanya. Sini bunda. Gak apa-apa, gak apa. Masa Ustadz mau ngambil yang lain kan? Nah ini istri saya bunda. Alhamdulillah, namanya Lina Halimah. Ya namanya Lina.
Tenang, 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 tenang. Jangan deg-degan gitu, biasa aja, tenang ya, tenang, tenang, tenang. Beliau Bunda, kalau bicara ilmunya lebih pintar dibanding saya. Insya Allah. Beliau sekolahnya jurusannya tafsir hadis. Ini siapa ini? Ya. Jadi Masya Allah, Bunda tolong doakan. Istri saya masih dalam keadaan diuji dengan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Insya Allah, ini istri saya yang pertama. Dan insya Allah, kenapa Bunda yang ribut sih? Biasa aja tuh meniriwah gitu. Bunda, saya masih belajar jadi suami, jadi ayah. Tolong didoakan. Mudah-mudahan rumah tangga kami Allah jaga dalam kebaikan. Jadi kalau Bunda mau lihat siapa yang menguatkan Ustadz Hilman selama ini, jawabannya adalah orang di samping saya. Siapa? Ya gitulah pokoknya ya. Doakan, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Ya, Bunda silakan kalau mau pulang boleh ya. Itu ATM ada di dompet, boleh diambil, nggak apa-apa, itu silakan. Iya, jadi mohon maaf, keluarga ini kan titipan, betul apa betul? Kalau titipan akan ada saat diambil lagi sama Allah, betul? Maka jangan merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi. Catat status hari Kamis itu. Jangan merasa apa? Memiliki terhadap apa yang dititipi. Nanti keluarga segimanapun kita mati, ikut atau tidak? Enggak. Bunda wafat, suami Bunda sedih apa enggak? Tergantung suaminya. Tapi harusnya sedih atau tidak? Sedih. Bunda wafat sedih, ya Allah, sedih, sedih. Dia bilang, aku nggak bisa hidup tanpamu, Ed. Enggak. Nggak bisa hidup tanpamu. Bunda mati, sedih atau tidak? Nangis atau tidak? Seminggu kuat, masih nangis. 2 minggu, masih sedih. 3 minggu, ada sedihnya. 1 bulan. 1 bulan apa? Belum tentu. Tapi biasanya kalau udah 1 bulan udah mulai goyang itu pun. Kemudian dia nyanyi itu. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya tiada untuk rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Lanjut. Barulah diriku, aku sudah di tempat kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Kenceng amat setannya ya. Udah tuh, Bunda mati udah beda ceritanya, udah beda itu. Ditinggal. Dulu waktu hidup nyanyi dia. Sekali seumur, cukup 1 kali. Untuk selamanya. Itu kan, untuk apa harta bila tak ada cinta yang menyerta, masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita. Alhamdulillah, ibu-ibu dari Bogor tidak malu-maluin dari Lampung juga ya. Jadi Ustadz Hilman terselamatkan gitu ya. Udah, oh Ustadz, semua keluarga akan berpisah, iya. Maka selagi ada, cintai mereka dengan cinta yang terbaik, betul? Harta ikut, tapi balik lagi.
Mobil sebagus apapun hanya mengantarkan sampai depan, betul? Bahkan jenazah nggak pakai mobil bagusnya, jenazah pakainya mobil apa? Mobil bagusnya dipakai oleh orang yang lain, betul apa betul? Pakaian bagusnya meninggal nggak dipakai, yang dipakai hanya apa? Kain kafan berwarna putih, betul? Makanya mohon maaf bunda yang hari ini masih ngoleksi kerudung. Halo, halo, Aa mau tanya, itu jilbabnya lebih banyak yang dipakai apa yang disimpan? Jilbabnya lebih banyak yang dipakai apa yang disimpan? Istighfar. Hati-hati itu bunda sayang, nanti jilbab yang disimpan itu akan datang ke alam kubur, kemudian nanya, Cida, dulu engkau beli jilbab saya, dipakai apa enggak, bermanfaat atau enggak, dipakai kemana aja atau enggak? Karena yang ahilman tahu biasanya tidak lebih daripada 10 jilbab yang kita pakai, betul enggak? Senin warna biru, Selasa hijau, Rabu coklat, Kamis oranye, Jumat putih, Sabtu biru polkadot. Diputer-puter di situ juga rasanya lebih banyak yang disimpan daripada yang dipakai, betul? Hati-hati. Keluarga tinggal, harta yang akan ikut apa? Amal itulah yang akan jadi bekal kita. Nah pertanyaannya, Ustadz, di awal tahun ini amal apa yang ringan tapi berpahala besar? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Tahu aja tahu banget. Cius? Mie apa? Sebelum Ustadz lanjutkan, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh guru saya, kakak saya, Ustadz Asep Kholis. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal majlis muslimah az-zikra insyaallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallimu 'ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, sayyidil mursalin, wa huwa khairul amin, wa huwa rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Angkat kedua tangannya ibu-ibu semua. Saya juga ingin mendoakan buat beliau, guru kita, adik saya yang sangat saya muliakan. Subhanallah, saya sempat meneteskan air mata mendengarkan beliau berdoa di awal. Kemudian juga alhamdulillah saya juga bisa mendengarkan tausiahnya, Masya Allah, begitu luar biasa. Jadi apa yang beliau sampaikan di awal tadi bahwa saya gurunya, kayaknya itu tidak benar itu. Sekarang dibalik, beliau guru saya gitu. Masya Allah, subhanallah. Ayo angkat tangannya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yasba' wa min da'watin
la yustajabalaha. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam berdoa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak pernah cukup ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak pernah diijabah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon jadikanlah semua doa permohonan yang disampaikan oleh gurunda kami Ustaz Hilman tadi ya Allah, kami mohon kau kabulkan semua doanya ya Allah, dan jadikan ilmu yang beliau keluarkan ya Allah. Mungkin beliau merasa sedikit menyampaikannya, tapi kami sudah merasa banyak mendapatkan ilmu di pagi ini ya Allah. Kami mohon jadikan ilmunya ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang barokah ya Allah, yang meningkatkan kualitas iman kami kepadamu ya Allah, dan senantiasa menjaga kami dalam ketaatan dan keberkahan di hadapanmu ya Allah. Bi barakah lahum walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, terima kasih kepada segenap pengurus Majelis Ta'lim Muslimah Az-Zikra yang sudah alhamdulillah ibu-ibu sudah welcome menerima kedatangan kami dari Yayasan Al-Karim Rashid Indonesia. Alhamdulillah perlu saya sampaikan, kami di Al-Karim ini ada 82 jamaah majelis taklim tergabung di Al-Karim, dan alhamdulillah hari ini perwakilan 170 orang, 4 bis ini adalah perwakilan yang punya waktu dan sehat serta diberikan rezeki oleh Allah. Ustadz Hilman tadi begitu luar biasa ya Bu, menarik menyampaikannya, runut dan sistematis, dari mulai apa beda usia dengan umur, kemudian kenapa sampai diberikan usia. Benar, boleh jadi karena dosa kita banyak, amal kita sedikit. Betul Bu? Dan yang paling repot kita ini Ibu, banyak lupa dibanding ingatnya, banyak malasnya dibanding rajinnya, banyak cerewetnya dibanding syukurnya. Nanti mungkin Ustaz Hilman akan menyampaikan dengan kita nih kadang-kadang mohon maaf lebih banyak maunya daripada apa yang dibutuhkannya. Maka itu bagian di antara mungkin tadi apa bedanya juga antara usia dengan umur tadi. Tapi saya menarik yang mesti saya jawab. Tadi Ustaz Hilman begitu luar biasa. Tidak ada bekal yang bisa kita bawa, hanya amal. Apa Bu? Mohon izin yang sangat saya muliakan tadi apa ibu-ibu, teteh-teteh yang Ustadz muliakan, Ustadz cintai, Ustadz sayangi. Tapi kalau ngomong gini takut istri saya cemburu Ibu. Saya juga bawa istri. Udah, mau saya kenalin juga istri saya? Iya kan? Nah itu termasuk buat yang teman-teman mungkin muslimah yang dari Bogor ya, pada Lampung mah sudah paham dengan istri saya, alhamdulillah. Ayo Bunda berdiri juga Bunda, nggak apa-apa ya, bismillah. Karena kata Nabi, suami yang paling soleh itu yang bisa memuliakan istrinya. Istri akan merasa bangga kalau suaminya pede mengenalkan istrinya. Suami akan bangga kalau istrinya mau foto di kamera suaminya. Karena banyak itu suami yang gak mau foto dengan istrinya, lebih senang foto sama temennya dibanding sama suaminya. Betul apa tidak? Sama istrinya. Coba Bunda berdiri juga. Nah ini istri saya yang dari Bogor terutama Bu. Insya Allah Ustadz Dimas di TV, saya juga sama di TV, tapi YouTube TV-nya Al-Karim TV ya. Ini istri saya namanya Ibu Endang Hartati. Mohon doanya dari semua jamaah majelis, beliau sedang hamil 6 bulan ini. Ya, mudah-mudahan saya diberikan anak perempuan ya Ibu. Ustadz Hilman 3 perempuan, saya 3 laki-laki. Mudah-mudahan ini satunya perempuan Ibu-ibu. Amin. Ya Bunda silakan. Ya, makasih jazakillah, mudah-mudahan berkah. Baik.
Ibu, saya nggak akan lama, hanya mungkin ya secercah ilmu sedikit yang mungkin Masya Allah lebih banyak Ustadz Hilman. Walaupun adik saya, tapi Masya Allah jam terbangnya, jamaahnya begitu luar biasa. Saya kaget juga, ini banyak bener yang datang. Kirain saya kajian muslimah ini bunda cuman Bandar Lampung aja yang datang. Ustadz Hilman yang ceramah, tiba-tiba ke belakang lebih banyak lagi. Subhanallah, mudah-mudahan ini majelisnya barokah, amin. Ustadz Hilman, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan karunia nikmatnya kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan sempurna. Jadi ternyata Ustadz Hilman, kita ini gak mungkin bisa beramal kalau gak diberikan nikmat oleh Allah. Jadi nikmat itulah bekal kita untuk beramal. Setuju apa tidak? Ibu gak bisa sholat kalau gak diberikan nikmat sehat. Walaupun banyak orang yang sehat belum tentu bisa sholat. Saya yakin, mungkin mohon izin yang dari Bogor, ibu-ibu yang dari sekitar sini gak mungkin bisa datang ke sini kalau gak diberikan nikmat oleh Allah. Boleh jadi nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat punya teman yang baik. Apalagi yang dari Bandar Lampung, gak mungkin sampai ke Azikra kalau gak berikan nikmat rezeki oleh Allah. Betul apa tidak? Tapi tolong diingat bunda, Ustadz Hilman, saya kadang-kadang kalau ngomong gini kadang-kadang berkaca mata saya. Kenapa? Bu, Pak, bedakan. Ada nikmat, ada nikmat. Itu beda. Ini ibu-ibu yang dari Bogor, ketahuilah kedatangan kami ke Bogor ini, ke Azikra, nyambung ke Cirebon nanti, besoknya ke Aljabar ke Bandung, besoknya ke Garut, sampai pulang ketemu Ustadz Adi. Kami ingin menjadikan nikmatnya menjadi nikmat, jadi bukan nikmat. Bedakan. Ustadz Hilman mohon izin nun sewu hapunten. Jadi ibu boleh saya nulis? Biar ikutan Ustadz Hilman juga, kan gurunya ini muridnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ada nikmat, izin Ustadz Hilman, ada nikmat, ada nikmat. Kalau nikmat dengan ain, begini tulisannya. Dari mana ini kira-kira? Sini apa sini? Jadi begini. Ni'matun. Apa ini Bu? Nikmat. Ini pakainya pakai ain. Ada kedua nikmat pakai kop. Begini tulisannya. Mat. Pakai kop. Nikmat pakai ain, kalau nikmat pakai kop. Saya mau tanya yang Bogor aja lah. Kalau yang Bandar Lampung mungkin sudah pinter-pinter ngajinya. Apalagi yang Bogor kayaknya. Coba yang di belakang mohon izin. Yang benar, yang pertama apa yang kedua? Yang pakai ain apa pakai qaf? Oh, Masya Allah, pinter ngajinya ini murid Ustadz Hilman ya. Jadi ada nikmat, ada nikmat. Kita sering salah terjebak. Ustadz, apa bedanya? Jauh bedanya. Kalau nikmat itu amrun mulaimun lin nafsi wa tuhmadu akibatahu. Ustadz ulang, kalau nikmat pakai ain itu amrun mulaimun bin nafsi atau lin nafsi wa tuhmadu akibatahu. Lihat apa artinya? Kalau nikmat adalah perkara yang kita kejar sesuai dengan keinginan nafsu kita, tapi semua akan mengundang datangnya pujian dari Allah. Dan pujian dari Rasulullah itu namanya nikmat. Dipakai punya harta, dipakai ibadah, itu namanya nikmat. Dikasih sehat, dipakai ibadah, itu namanya nikmat. Dipakai punya waktu, dipakai silaturahmi, itu namanya nikmat. Semua yang Allah berikan dengan kita dan berbuah amal kebaikan mengundang datangnya pujian dari Allah, maka itu namanya nikmat. Apa Bu? Maka kami jauh dari Bandar Lampung ingin membuktikan nikmat yang kami terima sampai hari ini dipakai beramal saleh. Kata Nabi, siapa yang datang ke majelis ilmu,
maka dia sedang dijadikan oleh Allah lebih baik dalam hidupnya. Amin. Siapa yang datang di tempat majelis ilmu, maka sama dengan jihad di jalan Allah. Siapa yang datang di majelis ilmu, setiap susah dan payahnya akan jadi kemudahan dia untuk meniti jalan surganya Allah. Dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh, kenapa? Kita bisa beramal dengan nikmat tadi. Tapi hati-hati, ada orang yang diberikan oleh Allah kesenangan, kita sebut dengan nikmat, tapi tidak jadi nikmat, tapi jadi nikmat. Apa itu nikmat pakai qaf? Kalau nikmat pakai qaf adalah amrun mulaimun lin nafsi wa tu'aqiba atau wa tu'aqabu akibatahu. Setiap perkara yang ibu dapatkan selama hidup kita kejar sesuai dengan nafsu kita, tapi ujungnya mengundang datangnya kebencian Allah, mengundang datangnya sentilan dari Allah, mengundang datangnya kesusahan dari Allah. Itu yang disebut dengan istidraj. Apa bu? Sesuatu yang diberikan oleh Allah tapi berimbas tidak menjadi amal soleh dalam kehidupan kita. Nah maka mudah-mudahan hadirnya kita hari ini Ustadz, ini bagian di antara wujud kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun insya Allah ya ibu-ibu yang dari Bandar Lampung, kita bersama ini mudah-mudahan kita sedang mewujudkan nikmat menjadi nikmat, jangan nikmat menjadi nikmat. Nanti bagaimana cara menjadikan nikmat lebih baik, saya berikan lagi kepada Ustadz Hilman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Gimana ibu-ibu yang dari Bogor, sama nggak sama Ustadz Hilman? Mirip nggak? Apa yang mirip? Suaranya mirip nggak? Mirip kan? Karena udah ada yang mirip, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bunda Teteh sayang, Masya Allah, nikmat dan nikmat itu ilmu yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, nikmat yang Allah beri itu dikit apa banyak? Kecil apa besar? Masalah yang kita punya dikit apa banyak? Kalau dibandingkan antara nikmat sama masalah lebih banyak mana? Ulangi. Kalau dibandingkan antara nikmat dengan masalah lebih banyak mana? Tapi selama ini kita seringkali mikirnya lebih banyak nikmat atau masalah? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Bukan yang di sini, biasanya yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Ya benar. Punten, Amil. Punten, mohon maaf. Kalau bicara tentang hidup, sok Ustadz mau tanya, yang Allah kasih sama kita itu ada yang kurang atau tidak? Jawab, yang Allah kasih ada yang kurang atau tidak? Lebih keras jawabannya. Yang Allah kasih ada yang kurang atau tidak? Yang sering merasa kurang siapa? Demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan, betul? Yang sering kali merasa kurang adalah siapa? Kita. Kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar ya. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin ada yang kurang ajar di sini? Yang mana orangnya? Makanya mohon maaf, ini ilmu yang luar biasa dari Ustadz Asep. Nikmat dan
Jangan sampai nikmat bunda dikasih kesempatan ngaji berbuah jadi nikmat. Kenapa? Karena setelah ngaji tidak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Bunda yang dari Lampung, punten, mohon maaf, jangan sampai menghapuskan pahala dari Allah. Karena apa Ahilman? Mungkin karena kurang ikhlas hati kita, mungkin karena kotor hati kita, mungkin karena iri dengki hati kita, mungkin karena ngedumelnya hati kita. Sedikit tapi bisa berpengaruh pada amal yang banyak yang Allah berikan untuk kita. Betul? Maka bersihin hati. Bunda yang ngaji, nikmat atau bukan ini? Pas lagi ngaji, jangan kotori nikmat ini dengan yang buruk-buruk. Kan kadang-kadang kita mah suka gemes ya. Kalau ngaji teh suka sibuk ngomongin orang lain kadang-kadang. Ngomong sama temennya, ece apa? Ece apa? Itu lihat katanya. Baris 2 jarum jam 9. Baris 2 jarum jam 9. Emang kenapa? Itu pakai sal, tapi salnya tuh kayak kecekek gitu. Emang dia tuh nggak sakit kayak gitu? Dah aku mah sakit kayak gitu. Ih, dah aku mah bener. Eta mah sepanjang ngaji sih gak kecekek gitu. Dah coba. Itu tenang coba. Ngaji gitu amat. Udah beres ngomongin yang lain, ganti yang lain. Ece apa? Lihat baris 5 jarum 2. Baris 5 jarum jam 2. Kenapa emang? Lihat bulu matanya. Ini masya Allah ya teman. Bulu matanya bener gitu-gitu tuh. Coba. Mereka mana coba? Udah tuh semua diomongin. Culak cilek. Udah beres ngomongin yang lain, ngomongin Ustadz Hilman. Sok Ustadz mau tanya, siapa di sini yang baru pertama kali lihat Ustadz Hilman langsung? Ada nggak? Angkat tangan. Eta orang Bogor kemana wae ece atuh? Ari ece kemana wae baru lihat ayeuna meni masya Allah. Sok iya mah punten ya, punten. Mohon maaf. Yang baru ketemu Ahilman orang Bogor, pernah nggak lihat Ahilman di sosial media? Di YouTube ada, di TV ada, di Instagram, di TikTok ada. Jujur, lebih kasep asli apa videonya? Enggak, khawatirnya begini. Bunda datang ke sini sama temennya ngobrol. Ece, naon? Eta Ustadz Hilman teh, nya, kumaha kitu? Kasepnya masya Allah. Udah, aku mah lihatnya teh di video gitu. Ternyata aslinya meni glowing gitunya masya Allah. Meni bersih. Bener aku mah mau punya suami kayak Ustadz Hilman teh, mau bisa aku. Eta bunda yang ngomong gitu ngaca apa enggak sih? Mohon maaf ya, bunda teh ngomongin Ahilman, tapi hanya kal yang sampingnya bilang, nya sih kasep. Ngan sayang ya, apa penek. Da ayah udah diomongkan teh pasti. Ada aja yang diomongin tuh. Tah eta teh bunda ngarusak amal bunda. Bunda capek-capek cuman ngomong penek, hilang pahalanya tah. Iya. Apalagi mohon maaf, tadi Ahilman ngasih tahu istri saya, bunda nges nikah coba. Nges nikah coba. Aku tuh berharap Ahilman teh belum nikah coba. Bunda, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia tuh patah hati yang disengaja. Catat status hari Jumat. Ya gimana? Jangan merusak amal baik, pahala baik karena kesalahan yang kita lakukan. Betul? Oh berarti kalau amal yang besar bisa dirusak dengan kesalahan yang kecil, berarti ada amal yang kecil tapi berpahala besar. Bunda yang dari Lampung, punten, ngeluhnya, keselnya, sebelnya, masya Allah,
Dah pasti ada tuh. Kata Nabi, kalau kamu mau lihat karakter seseorang, lihat ketika dua hal. Yang pertama, lihat dia ketika berhubungan dengan muamalah, urusan uang. Dan yang kedua, lihat dia ketika sedang safar di perjalanan. Maka bunda yang dari Lampung lagi diuji karakternya nih. Kelihatan. Yang suka ngambek kelihatan. 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 Yang banyak masalah kelihatan. Yang biasanya duduknya nyender ke tembok biasanya ya. Kelihatan. Yang di rumahnya suka marah-marah kelihatan sekali. Ahilman bicaranya udah enak begini masih aja. Naon sih? Apa sih ada? Iya kelihatan. Kalau mau lihat orang, lihat dua. Satu ketika apa? Urusan muamalah, urusan uang. Yang kedua ketika apa? Ketika safar. Maka bunda ini dilatih karakternya masing-masing. Ada yang sabar, ada yang diam, ada yang ngomongin di belakang, ada melejat, mana capek, mana bis yang nggak enak, udah bis yang nggak enak makanya nggak enak. Mohon maaf, ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Insya Allah dari wajahnya enggak ada yang begitu kelihatannya. Orang Lampung mas leha semua insya Allah. Atau jangan-jangan yang ngeluh orang Bogor? Jauh kieu kan. Kirain yang datang dikit ternyata banyak, mana jauh ahilmanya nggak bisa foto. Jangan merusak amal. Halo, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang dari Lampung banyak sabar ya. Banyak sabar ya. Halo. Halo. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Setuju? Sabar. Kalau ada yang enak, syukur. Kalau ada yang gak enak, sabar. Ulangi, kalau ada yang enak, kalau ada yang gak enak, kalau ada yang baik, syukur. Kalau ada yang gak baik, betul apa betul? Maka selama di perjalanan banyakin zikir. Nah, maka tolong catat bunda, saya percepat ya. 8 amalan ringan berpahala besar. Ada berapa? 1. Zikir. Satu apa? Masya Allah. Zikir itu amalan ringan tapi berpahala besar. Apa itu zikir? Zikir itu artinya mengingat Allah. Zikir dengan lisanmu, zikir dengan hatimu, zikir dengan pikirmu, zikir dengan amal perbuatanmu. Apa zikir yang disukai Allah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya guru kita sering bacain itu kan? Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhan walham wala wallah. Zikir ringan tapi berpahala besar. Bahkan ada satu zikir, tolong tulis zikirnya. 2 kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Allah dan berpahala besar. Kenapa? Karena
pahala besar kita di hadapan Allah. Apa zikirnya Ustadz? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan dua kalimatnya, tapi berat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu. Maka zikir biasa. Lihat nikmat, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Dikasih ujian, inna lillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Ketika berbuat salah, astagfirullah. Ketika berjanji, ulangi, dikasih nikmat, dikasih ujian, innalillah. Melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat salah, ketika berjanji. Lihat Ustadz Hilman, kenapa astagfirullah itu? Masya Allah. Maka nanti Bunda, selama safar, yang dari Lampung terutama, selama safar, selama di perjalanan, ingat ya, di antara orang yang doanya mustajab, siapa mereka? Siapa mereka? Di antara orang yang doanya mustajab, salah satunya orang yang sedang dalam perjalanan, al-musafir. Maka saat di jalan, banyakkan zikir, betul? Enggak di jalan aja pahalanya besar, apalagi ketika Bunda di perjalanan. Satu, amalan ringan berpahala besar adalah apa? Zikir, mengingat, menyebut nama siapa? Allah. Dua, ringan tapi pahalanya besar. Apa itu Ustadz? Mendengarkan, koma, menjawab, koma, dan membaca doa setelah azan. Ringan tapi pahalanya besar. Mendengarkan, menjawab, dan membaca doa setelah azan. Ringan tapi pahalanya besar. Bunda tanya, apa pahalanya? Masya Allah, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, orang yang mendengarkan azan, menjawab adzan, dan mendoakan setelah dia azan, maka nanti ketika hari kiamat dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dengerin, jawab, baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati, sampai akhir. Masya Allah, ringan tapi berpahala. Bunda sering dengar azan? Jawab adzan? Doa ketika setelah azan? Biasakan, karena itu amalan ringan berpahala besar. Tiga, membaca bismillah sebelum beraktivitas. Membaca bismillah sebelum beraktivitas. Bunda mau minum, baca apa?
Contoh. Bunda, Ustadz mau tahu, Bunda tahu nggak sunnahnya minum? Tahu? Gimana? Nih, satu apa? Satu apa? Lihat dulu minumannya ada apa enggak. Langsung lihat dulu minumannya ada apa enggak. Nih, ambil pakai tangan apa? Kanan. Terus dilihat minumannya ada enggak. Khawatirnya apa? Kosong. Kalau Bunda minum kosong berarti gelasnya gelas minum dulu. Diambil, lihat ada minumannya. Setelah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Minumnya berapa kali? Berapa? Disunahkan 3 tegukan. Jadi minum tuh jangan begini. Sama minum tapi nggak jadi sunnah. Sama minum tapi pahalanya beda. Tapi kalau orang minumnya 3 tegukan, dilihat, dipegang, dilihat, bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus, sunnah. Benar. Setelah itu simpan kembali kepada tempatnya. Doa alhamdulillah. Mau nggak jadi sunnah? Mulai hari ini tuh minumnya. Ini mau kadang-kadang capek langsung. Nggak jadi sunnah. Jelas tidak? Jelas tidak? Ringan tapi berpahala. Setiap amal yang dimulai dengan bismillah maka akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu. Bunda, kalau hanya makan, mohon maaf, orang yang tidak beriman makan atau tidak? Kalau hanya minum, orang yang tidak beriman minum atau tidak? Paling penting untuk kita ini jadi pahala di hadapan Allah. Bunda, keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong catat ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 dari Allah. 1, dia mendapatkan keselamatan. 2, dia mendapatkan ketenangan. 3, dia mendapatkan kecukupan. Ada berapa? 1 apa? Keselamatan. 2, ketenangan. 3, kecukupan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Ringan tapi berpahala. Ulangi. 1 apa? Zikir. 2, mendengarkan, menjawab dan berdoa setelah. Pahalanya tadi apa? Mendapat apa? Syafaat di hari kiamat. Yang ketiga apa? Membaca bismillah sebelum beraktivitas. Pahalanya apa? Mendapatkan kasih sayang Allah. Masya Allah. Yang keempat, amalan ringan berpahala besar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina. Solawat. Sekali solawat 10 rahmat Allah. Sekali solawat 10 ampunan Allah. Sekali solawat Allah bersolawat kepadanya 10 kali. 5,
Amalan ringan berpahala besar. Membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Membaca Al-Quran walaupun satu. Bunda tahu setiap huruf Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim berapa huruf? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim saja pahalanya berapa? Baca Al-Quran walaupun hanya apa? Satu ayat. Masya Allah. Maka ya, salah satu wasiat nih, lihat ya, yang bisa Bunda hadirkan dan Bunda bisa amalkan. Ini bagus sekali. Ada wasiat yang sangat bagus. Satu kali Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak salah. Kata beliau, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. Jangan apa? Jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. Apa diantaranya? 1, kata Nabi, jangan engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. 2, jangan engkau tidur sebelum engkau menjadikan para nabi memberi syafaat kepadamu. 3, jangan engkau tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Dan yang keempat, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Susah nggak kira-kira? Susah nggak? Jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan apa? 4 hal. 1, jangan tidur sebelum apa? Menghatamkan Al-Quran. 2, jangan tidur sebelum apa? Para nabi memberikan syafaat kepadamu. 3, jangan tidur sebelum apa? Seluruh muslim ridho kepadamu. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum engkau menunaikan haji dan umroh. Susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah Ustadz. Gimana caranya? Oh, kata Nabi, ada amalan. Yang amalan-amalan ini bisa menggantikan wasiat yang tadi Nabi sampaikan. Pahalanya sama, Masya Allah. Apa itu Ustadz? 1, jangan kau tidur sebelum kau hatam Al-Quran. Maksudnya apa? Mudah. Bacalah surat Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali sebelum engkau tidur. Maka engkau mendapatkan pahala seperti apa? Menghatamkan Al-Quran. Ingat ya, pahalanya seperti menghatamkan, bukan berarti hatam Quran, bukan. Ingat. Bunda jangan bilang gini, ah Ustadz udah baca Ikhlas, udah hatam. Bukan. Pahalanya seperti baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallah, Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ringan atau tidak? Yang kedua, gimana caranya agar Nabi memberikan syafaat kepada kita? Jangan tidur sebelum engkau baca solawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli sayyidina. Yang ketiga, jangan tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Bagaimana caranya? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang keempat, Ustadz gimana haji dan umroh sebelum tidur? Kata Nabi, bacalah zikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir 3 kali, maka engkau sama mendapatkan pahala seperti haji dan bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ringan, tapi berpahala. Masya Allah.
Ulangi. Satu, apa amalannya? Zikir. Yang kedua, mendengarkan, menjawab, berdoa setelah azan. Tiga, membaca bismillah sebelum beraktivitas. Empat, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lima, membaca Al-Quran walaupun satu. Tadi ada amalan sebelum tidur, ringan tapi berpahala besar. Apa yang pertama? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, sholawat 3 kali. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Maka engkau mendapatkan pahala yang luar biasa sebelum tidur. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Sedekah. Sedekah. Ingat ya, Ahilman bilang sedekah. Kalau sedekah nggak harus duit. Senyum, ada sampah kita buang ke tempatnya, ada duri di tengah jalan kita pinggirkan, sedekah. Semua kebaikan itu namanya apa? Tapi syukur-syukur kalau bisa sedekahnya infak. Dan kalau bisa waktu terbaiknya kapan? Infak subuh. Infak apa? Atau infak pagi. Kenapa infak pagi? Karena di setiap pagi ada 2 malaikat yang datang sama kita. Ngapain Ustadz malaikat itu? 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Bunda, mau nggak dapat doa malaikat? Mau nggak dapat doa dari malaikat? Salah satunya sedekah di waktu subuh. Ustadz, apa doa malaikat? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti fiqan lafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pagi hari khalafa, nanti lebih baik. Tapi malaikat yang kedua doa, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang tidak berinfak, yang pedit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir, naon deui? Lengkap apa? Talafa, binasakan dia dengan harta yang dia miliki. Makanya Bunda, kalau udah infak yang terbaik. Biasanya, mohon maaf ya, biasanya kalau infak suka ngasih yang terbaik apa yang tersisa? Yang terbaik apa yang tersisa? Sok Ustadz mau tanya, tolong jawab yang kompak. Kalau Bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, infaknya yang mana? Jujur yang mana? Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Infaknya yang mana? Lebih jujur yang mana? 10. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana infaknya? Terakhir, uangnya 87.000, 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Masuk toilet sekarang berapa? Masuk surga? Ya. Kalau masih 2.000 nggak nyambung itu. Makanya Bunda, kalau lagi taklim begini, lagi datang ke majelis ilmu, sok siapin infak. Ringan, tapi pahalanya sedekah meringankan sakaratul maut. Sedekah menjauhkan dari bala musibah. Sedekah mengabulkan doa. Sedekah menghapuskan dosa. Masya Allah. Sedekah meringankan sakaratul maut. Sedekah menjauhkan dari bala musibah. Sedekah mengabulkan
doa, sedekah menghapuskan. Coba, banyak orang yang udah mati minta dihidupkan kembali, mintanya apa? Mintanya apa? Mereka bukan minta sholat, mereka bukan minta puasa, mereka bukan minta haji umrah, tapi mereka minta apa? Ustadz, kenapa mereka minta sedekah? Karena mereka tahu sedekahlah yang melapangkan alam kuburnya, sedekahlah yang menerangi cahaya kuburnya. Maka ringan, tapi pahalanya apa? Yang punya ilmu sedekah pakai apa? Ilmu. Yang punya tenaga sedekah pakai apa? Tenaga. Yang punya waktu sedekah pakai apa? Yang punya harta sedekah pakai apa? Ayo, Bunda, udah sedekah apa yang Bunda berikan kepada Allah dalam hidup ini? Nomor 7. Nomor berapa? Mengajak orang berbuat baik. Ya Allah. Apa yang ketujuh? Mengajak orang berbuat. Bunda sayang, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Sekarang Ustadz tanya, siapa yang datang ke sini ngajak temennya? Angkat tangan. Oke, turun. Siapa yang datang ke sini nebeng sama temennya? Ini wajah-wajah nebeng kelihatannya ini. Bunda sayang, tolong catat ini. Yang ditebengin pahalanya Masya Allah. Bunda, kalau ngajak ngaji teh pahalanya besar atau tidak? Bunda, kalau ada kajian, punten, tiba-tiba keluar flyer posternya, kajian Ustadz Hilman, set, langsung Bunda teh kirim ke temennya, set, Bunda kirim, hayu atuh ngaji. Ini yang ngisi Ustadz Hilman. Ustadz mau tanya, ada yang begitu atau tidak? Ada. Kirim ke grup WA-nya ada. Kirim ke temennya ada. Yang mau ada. Yang gak mau banyak. Yang mau dan yang gak mau selama Bunda ngajak, maka Bunda mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda jangan sungkan-sungkan, kalau ada kebaikan, ajak kebaikan itu. Betul? Apalagi kalau dia bilang, ngaji yuk. Hoream, nggak mau, males. Kenapa? Nggak punya ongkos. Bunda bilang, nggak apa-apa, dari aku. Kamu nebeng sama mobil aku, tapi nggak punya wardrobe-nya, nanti aku beliin. Tapi nanti aku nggak punya duit buat ngebasonya, aku traktir. Tapi makin banyak alasan dan makin Bunda kuat ngajaknya, pahalanya makin banyak. Betul apa betul? Makanya Bunda kalau lagi ngaji, ngajak temennya, ingat ya, temennya itu bukan dijadikan tempat gosip di pengajian. Kadang ini mah punten ya, punten. Kadang-kadang mohon maaf, Ustadz pernah tanya, Bunda sayang, Bunda teh kenapa kalau ngaji suka sama teman yang dikenal? Nya kalau sama yang dikenal mah ada aja gosip teh, seru gitu ngaji. Kudu nama ngaji teh ketemu teman baru, betul apa betul? Ini mah kebiasaan. Kalau Bunda ngaji temennya belum datang, kadang-kadang di tag pakai tas sendiri, taruh di samping gitu tas. Nanti ada orang datang nanya sama Bunda, Bunda kosong apa enggak? Harusnya ini yang kosong itu dikasih sama yang kita nggak kenal, bener nggak? Karena biasanya kalau udah begitu pasti ngobrol, betul? Ngaji belum selesai, Bunda nanya, nanti jadi nggak baso kan ya? Eta disentul ayah baso enak, ibu bakar madang ada. Jadi kan nggak baso kan? Makanya kalau Bunda udah ngajak kebaikan, jangan dirusak. Betul apa betul? Lagi ngaji, catat, bikin story di Instagram, share. Bunda jangan takut, takut dianggap pria. Mohon maaf ya,
takut ria, karena takut ria oleh orang lain itu namanya ria. Saya ulangi nih, takut disebut ria oleh manusia namanya apa? Ria. Karena rianya takut sama siapa? Manusia. Bunda ambil story nih yang dari Lampung nih, bikin status, alhamdulillah sampai Bogor ngaji sama Ustadz Hilman. Allah, Allah, kata orang teh mungkin begitu ya. Bunda jangan ngegubris, jangan dilawan, jangan kemudian ya Ustadz aku mah takut disebut ria. Jangan. Bunda nggak pernah tahu, boleh jadi yang baca status itu ada yang tersentuh hatinya, betul nggak? Dia tuh baca, ya Allah, setuti ngaji, setuti ngaji, coba setuti. Terus Bunda nih yang di Lampung, yang mohon maaf ini kan kerjaannya senam jumba terus gitu kan ya, senam belanja gitu. Tiba-tiba Bunda ngaji, temennya bilang, Bunda, kamu ikut ke Bogor? Ya Allah, kamu hebat banget kamu cek gitu kan. Bunda tiba-tiba ngerasa boleh jadi menurut Bunda sepele, tapi ada orang yang tersentuh hatinya gara-gara melihat keseriusan Bunda bersungguh-sungguh datang ke pengajian, betul? Maka jangan sungkan-sungkan bikin status. Nanti mau foto apa enggak? Mau foto sama Ustadz Hilman mau? 20.000 per orang. Share sebanyak-banyaknya. Ahmad termasuk orang yang kalau ada yang baik share. Kalau yang baik nggak di share, maka sosmed isinya yang tidak baik. Betul apa betul? Kalau yang baik nggak di share, maka sosmed isinya apa? Yang tidak baik, betul? Makanya video Ahilman dengan izin Allah banyak di TikTok, banyak gak? Buat apa dengan izin Allah? Mudah-mudahan bisa ngimbangin yang gak baik. Walaupun yang baik sekarang tuh belum banyak banget, dibanding yang gak baik lebih banyak yang tidak baik, betul gak? Minimal Bunda bikin story, tapi story itu yang bagus. Ini mah kadang-kadang videonya Ahilman, fotonya foto Bunda, foto Bunda lagi gini, tapi videonya video Ahilman. Ayah soalnya gitu, fotonya kieu tah, kacamata kieu tah. Jangan khawatirkan rezekimu, kan videonya video Ahilman, tapi fotonya foto Bunda keur kieu tah. Atulah disesuaikan atuh foto teh. So kadang-kadang ngarusak ieu mah. Ada yang begini nih, ada yang fotonya gini nih. Kalimatnya gini, jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Jadi Bunda mah kadang-kadang sok tepantes. Jadi statusnya naon, fotona naon. Statusnya kadang-kadang suka nggak jelas Bunda mah. ZZZ ngantuk. Status macam apa coba ZZZ ngantuk? Ada yang begitu apa enggak? Ada yang begini status teh, lapar, ada. Meniriweuh coba lapar aja bikin status, iya mah. Ulah riweuh gitu atuh. Kadang-kadang kieu statusnya teh, gambar item, tulisan di bawahnya, buat yang ngerti aja. Maksudnya apa? Itu teh maksudnya apa? Nggak ngerti. Kadang gini statusnya teh, doa sih, doa. Foto dia sama suami, gini statusnya teh, ya Allah, lindungi suamiku. Aku tahu dia salah ya Allah, tapi aku maafkan kesalahannya ya Allah. Coba, eta statusnya macam apa? Kalau dilihat dari maknanya, berarti Bunda teh ngomongin siapa? Iya. Aa, mau tanya A? Iya, nanya. Aa, aku tuh suka masih bingung sama sholat tahajud tuh bagusnya jam berapa ya? Kalau saya mau bangun tuh suka jam 2 terus Ahilman. Jam 2 aku tuh langsung tahajud ya. Dan itu tiap hari itu ya, tiap hari. Saya mau nanya, itu tuh nanya apa pamer gitu loh. Ada yang begitu apa enggak? Kadang-kadang begini, Aa,
Ada yang mau tanya, ini teman aku ya, ini mah ya teman aku. Jadi nanya tapi sambil ngomongin aib orang lain. Jadi nggak bermutu dan jadi tidak berguna. Hati-hati bunda. Uce, jangan kayak Ceida. Ceida mas suka ngomongin orang lain. Lihat aku mah nggak pernah ngomongin orang lain, aku mah nggak pernah. Kamu jangan kayak Ceida ya. Eta Ustadz mau nanya, ada Ceida apa enggak? Nah itulah pokoknya. Ini kadang-kadang ya tanpa sadar kita teh jadi lupa, bener nggak? Ustadz minta ya bunda sayang, mulai hari ini jangan banyak bicara yang gak jelas. Kan kata Nabi apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau bunda mah kadang-kadang semua dikomentarkeun. Naon we? Hayang we komentar teh. Jalan ke Azikra, air mancurnya mati dikomentarin. Apa rup? Eta naap mati air mancur teh? Mati. Kamari bunda datang malam-malam, datang lampunya mati, gelap gini masjidnya cenah ite kumaha, dikomentarin terus. Jangan dikit-dikit dikomentarin deh. Ya, bunda lagi nonton sinetron, sok Ustadz nanya, lebih banyak nontonnya apa komentarnya? Harusnya Aldebaran tuh gak kayak begitu harusnya. Kudu nama si Andin teh gitu kudu nama. Jadi riuh gitu. Lu nonton saha, lu riuh saha. Udah, sekarang mah ayo sibuk ngajak kebaikan. Ringan tapi pahalanya yang keberapa sekarang? Nah, ini terakhir ya. Oke, siap. Atau nggak ditanya? Oke, terakhir ya. Memaafkan orang lain. Ini mah berat tapi berpahala besar. Apa yang terakhir? Memaafkan orang. Ahilman mau awal tahun ini semua hatinya lebih bersih daripada tahun-tahun sebelum. Bunda sayang, tolong jawab. Mau masuk surga? Mau dapat surga yang lapang dan luas? Mau dapat surga yang luasnya seperti langit dan bumi? Jawabannya, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi, ada 3 amalan yang akan dihadiahkan istana di surga. Ada 3 amalan, saya ulangi, ada 3 amalan yang akan membuat kita dibangunkan istana di surga. Mau atau tidak? Ahilman, apa diantaranya? 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dengan dirimu. Pelan-pelan memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada benci di hati kita. Orang yang hatinya penuh kebencian tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dalam hidup. Tapi orang yang hatinya lembut, hatinya tenang, melihat orang dengan kacamata kebaikan, maka insya Allah dialah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini hidup kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Insya 8 amalan ringan berpahala besar. Yuk ulangi. 1 apa? Perbanyak zikir. 2, mendengarkan, menjawab dan berdoa setelah azan. 3, membaca bismillah sebelum beraktivitas. 4, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5, membaca Al-Quran walau 1 ayat. 6, bersedekah. 7, mengajak kebaikan kepada orang lain. 8,
memaafkan kesalahan orang lain. Insya sedasnya pada bahkan Bunda mau hadiah atau enggak? Mau hadiah tidak? Ada hadiah madu untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Hilman. Ada berapa madunya? 7. Simpan di depan 7 biar terbukti. Infak dulu apa pertanyaan dulu? Hah? Infak dulu apa pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu, baik. Ya, siapkan catatannya, siapkan ilmunya, biar lebih berkah. Sepertinya infak dulu, biar lebih tenang. Silakan seluruh pengurus dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan baik, bisa dengan tenang. Bunda mau madu atau tidak? Nah, infak dulu. Bismillah, niatin. Bismillah. Mudah-mudahan doa-doa kita terijabah semuanya insya Allah. Semua infak digunakan untuk majelis azikro, untuk dakwah kita di azikro. Mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah muliakan hidupnya. Yang berinfak Allah angkat derajatnya. Yang berinfak Allah tunjukkan jalan keluarnya. Semua yang berinfak Allah sayangi hidupnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam salam alaik ya Habib salam alaika salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. la ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Subhanallah. Rahmati kami, walhamdulillah, ampuni
dosa kami, ولا إله muliakan hidup kami. Wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua yang berinfak, semoga Allah balas infak-infak yang terbaiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bagi-bagi hadiah, sepertinya kita tutup dengan doa dulu agar lebih khusyuk, agar lebih tenang. Wabil khusus pagi ini Ustadz minta doa khusus ya kepada Ustadz Asep karena beliau sedang safar, sedang musafir. Insya Allah doanya lebih mustajab, lebih makbul, dan kami baru pulang dari umroh sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan doa-doanya lebih didengar dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Asep kami persilahkan. Astaghfirullahalazim. 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 Nastaghfirullahalazim. 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 Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Kalimat tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, sampai pada hari ini Kau masih berikan kami badan yang sehat. Terima kasih Kau masih berikan kami umur yang panjang ya Allah. Terima kasih Kau masih berikan kami nikmat-nikmat yang tiada tara ya Allah. Terima kasih Engkau telah menjadikan nikmat kami untuk menyempurnakan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami sampaikan salawat kepada baginda Rasulmu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Ya Rasulullah salam alaika, ya Nabi Allah salam alaika, ya Habib Allah salam alaika. Ya Allah, jadikanlah salawat yang kami sampaikan menjadi bagian di antara syafaat pertolongan kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Di saat tidak ada pertolongan yang lain, hanya syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kumpulnya kami di pagi ini ya Allah, menjelang waktu zawal, waktu duhur ya Allah, jadikan kumpul yang bisa mengundang datangnya rahmat-Mu ya Allah. Andai kata ada di antara kami yang sedang gelisah ya Allah, berikan ketenangan ya Allah. Andai kata ada di antara kami yang sedang bingung ya Allah, berikan kami jalan keluar. Andai kata ada di antara kami yang sedang sakit, atau mungkin saudaranya yang sedang sakit, berikan kesembuhan dan kesabaran dari sakitnya ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, dan jadikanlah perpisahan kami selesai acara ini ya Allah, keluar dari ruangan ini ya Allah, jadikan perpisahan yang bisa mengundang datangnya ampunan dosa dari-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang tersembunyi apalagi dosa yang terang-terangan ya Allah, dosa yang disengaja apalagi dosa yang tak disengaja ya Allah. Ampuni dosa kami dengan kakak dan adik kami ya Allah. Ampuni dosa kami dengan teman dan sahabat kami. Ampuni dosa kami dengan suami kami ya Allah. Ampuni dosa kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, ampuni dosa kami dengan orang-orang yang kami cintai dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, kami mengaji bersama dengan orang-orang yang sedang safar, dan kami yang sedang safar ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah, ampuni semua dosa kami dan hapuskan semua kesalahan kami ya Allah. Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma igsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkan antara diri kami dengan dosa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah jauhkan dari timur dan barat ya Allah. Jangan Kau pertemukan kami dengan dosa yang pernah kami lakukan di akhirat nanti ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi rahmatika wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa ashifan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin, wa amalan salihan wa amalan makbulan wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.